Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban pokok kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa tiap malam Kamis kita melanjutkan mudzakarah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat 1 sampai 4. Malam ini kita akan lanjutkan, ya. Kita sudah membacakan secara utuh surah Al-A'la ini, dan malam ini kita akan tinggal melanjutkan penjelasan dari para ulama terkait dengan makna daripada ayat tersebut. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي أخرج المرعى, dan dialah Allah yang akhraja mengeluarkan, ay ambata menumbuhkan, al-mar'a rerumputan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, Allah yang kuasa, bukan kita. Kita hanya disuruh berusaha untuk menanam, memelihara, memupuk, tetapi yang menumbuhkan, yang membuat dia berbuah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika rumputan ini ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, luar biasa, pemandangannya menjadi indah, hijau, ranum, kadang-kadang itu beraneka warna yang membuat kita betah. Itu yang dilakukan oleh sebagian kita untuk membuat taman, supaya kita senang untuk memandang. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala menjadikan dia rerumputan itu gusaan ay hashiman, yaitu kering, patah, ngering, kering, patah, ya. Yabisan, kalau yabisan ini dia kering, dia layu.
Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tumbuhkan rumputan itu, lalu Allah jadikan ia mengering, dah tua, layu, lalu patah, gusaan, ahwa aswad, lalu berubah warnanya menjadi kehitam-hitaman. Jadi begitu tumbuhan ini ditumbuhkan oleh Allah, rumputan ini ditumbuhkan oleh Allah, ia subur, enak dipandang mata. Setelah itu Allah menjadikannya tua, kering, layu, patah, lapuk. Demikianlah ibrah, ya, dan tamsil dari kehidupan kita. Kita dilahirkan, lalu tumbuh besar, begitu remaja senang dipandang. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Tetapi pada akhirnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gusaan, kering. Dah mulai kurus, dah kering, patah, sendi-sendi sudah tak berfungsi lagi, ya, berdiri dah tak kuat, suka enco, asam urat, ya. Ahwa, kehitam-hitaman, dulu yang ganteng sekarang udah kering, keriput. Nah, ya begitulah kehidupan kita. Ini artinya apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Hidup ini jangan terlalu fokus memperhatikan fisik. Berapa duit habis untuk fisik kita, apalagi perempuan, bedak, gincu, sabun, sampo, macam-macam yang mahal-mahal. Toh pada ujungnya ya gitu juga. Berapa lama bertahan? Ya kalau padi paling 3 bulan. Kalau padi dulu bisa 6 bulan, padi yang tinggi. Sekarang 3 bulan udah hebat padinya. Hijau, menguning, selesai menguning, dah mulai dia coklat, lapuk, dibakar, ditanam lagi, tumbuh lagi. Begitulah kita. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang remaja apalagi yang tua, yang kulit sudah mulai agak kehitam-hitaman, yang sendi sudah mulai agak rasa patah-patah tak kuat. Ingat ayat ini, gusaan ahwa, sadarlah bahwa hidup ini ada batasnya. Karena itu kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semau Anda, karena Anda pasti akan mati. Artinya saat kita hidup, tolong diingat, pada saatnya kita akan mati dan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau inilah kita ingat, lalu sekarang kita mencoba hidup ini bukan dipakai untuk memperbagus tubuh, tapi bagusnya, kuatnya tubuh itu adalah wasilah, bukan tujuan. Tapi tujuan adalah agar tubuh itu bisa kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bagus kita ingat-ingat, apalagi kita yang tua, yang sudah 50, 60, belum juga sempat ke masjid. Ini sebentar lagi ya nak kembali ke Balikpapan, ada yang ke Sukabumi. Sebentar lagi, ingat, jangan sampai lupa ya. Kalaupun di masa awal kita nggak sempat, mudah-mudahan di ujung hidup kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sanuqri'u, kami akan membacakan,
sin itu kalau masuk itu biasanya pada fi'il mudhari, artinya akan. Sanuqri'u, kami akan membacakan. Ka, kepadamu. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena seperti disebutkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala Jibril al-wahy, ketika Jibril turun membawa wahyu, lam yabraq min akhiril ayah hatta yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai Jibril membaca ayat, Nabi sudah mengucap ayat itu. Disuruh nyimak, simak. Jibril baca. Belum selesai Jibril membaca, Nabi sudah mengikuti bacaan itu. Kenapa dilakukan itu? Mukhafatan ayyansaha, karena Nabi takut nanti lupa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, nah, nanti kami akan bacakan ayat itu, maka kamu tidak akan lupa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini memang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini juga motivasi bagi kita yang mau mempelajari, menghafal Al-Quran. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita kalau kita betul-betul serius, fokus untuk mendalami, mempelajari, menghafal ayat Al-Quran, sehingga kita tidak lupa. Memang para ulama juga banyak mengeluhkan setelah lama belajar, ternyata apa yang dipelajari, yang sudah dihafal, lupa. Termasuk imam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, sampai beliau mengadukan kepada gurunya, ya, beliau berkata, sakautu ila waqi'i su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengadukan jeleknya hafalanku kepada guruku yang bernama Waqi. Lupa terus, kata Imam Waqi kepada beliau. Saya dikasih nasihat, irsyadat, supaya meninggalkan maksiat, karena maksiat itu yang membuat hafalan kita rusak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita renungkan, kira-kira apa ya hubungan ayat sebelumnya dengan ini? Macam tema baru. Iya, tema baru. Tapi kalau dihubungkan dengan ayat sebelum yang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa, yang menumbuhkan rerumputan, lalu menjadikannya menjadi kering, menjadi lapuk. Allah semua yang kuasa. Maka Allah juga kuasa menguatkan ingatan kita, menguatkan hafalan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa, illa ma syaa Allah,
kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak lupa, tapi kalau Allah jadikan kita lupa, ya lupa. Apa maksud ayat ini? Menurut ulama tafsir ada dua. Pertama, ada ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Kenapa dilupakan oleh Allah? Karena ayatnya sudah dimansuh. Kan ada dalam ulumul Quran ada ayat nasikh, ada ayat mansuh, dihapus. Ya. Makna lupa di sini juga ada yang mengatakan bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, ya, pada satu ayat, tetapi nanti ingat lagi, seperti diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala an, ya, bahwa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi suratin bil-lail faqala yarhamuhullah laqad aqulni kadza wa kadza ayatan kan ansyatuha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar laki-laki seseorang membaca Al-Qur'an pada malam hari. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang baca Al-Qur'an, sahabat baca Al-Qur'an. Maka setelah Nabi mendengar orang itu baca Al-Qur'an, Nabi berkata, yarhamhullahu, semoga Allah merahmati orang itu. Kenapa? Dia mengingatkan aku tentang ayat ini yang sebelumnya saya lupa. Dibaca oleh orang, Nabi ingat. Nah, itu makna lupa. Jadi dimaknai sebagai lupa. Apakah mengurangi daripada keutamaan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya tidak. Karena Nabi itu adalah potret manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Maka dapat kita ambil ibrah. Salah satu cara kita untuk tidak cepat lupa, sering-sering mendengar ayat itu. Nabi dengar ayat itu, kembali ingatannya, putarlah tilawah, tartil, atau hadirlah kita di majelis-majelis pengajian Al-Quran supaya kita ingat ayat itu. Sama dengan Fatihah, tiap sholat dibaca oleh Pak Imam, semua kita hafal, ya. Tapi kalau surah Al-A'la ini ada yang hafal, ada yang tidak, udah hafal, kadang udah tidak. Kenapa? Ya jarang. Semakin sering kita dengar, maka semakin kuat ingatan kita. Maka ada resep dari dokter. Salah satu faktor mengapa banyak orang cepat hafalannya saat kecil, bahkan bayi, ada baru ngomong udah pandai dia baca Quran, karena sejak dalam kandungan diperdengarkan terus Al-Quran. Saya pernah itu dari Batam naik feri ke Pinang, itu ada perempuan dokter, dia itu meretal Al-Quran di HP-nya itu, dia hamil besar, itu terus diperdengarkan. Nah, salah satu bagian usaha untuk memperkuat ingatan daripada hafalan Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam salat beliau dilupakan oleh Allah SWT, sempat lupa rakaat. Jangan jadi dalil, Nabi aja lupa apalagi kita. Nabi lupa ya sekali, biar ada hukum aja. Kita berkali-kali, itu yang jadi masalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna yang pertama ya adalah lupa seperti yang kita pahami. Makna yang kedua, fala tansa ay fala tatruku,
kamu tidak meninggalkannya. Jadi yang dimaksud melupakan Al-Quran yaitu meninggalkan Al-Quran ya. Yang biasanya baca Quran tak baca-baca lagi, yang biasanya ngamalkan Al-Quran, rajin jadi orang saleh, dan lupa lagi, nggak tahu jalan ke masjid, meninggalkan Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa yang model inilah yang memang dikecam, ya ini lupa memang tak ingat lagi kepada Al-Quran. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa membaca Al-Quran. Gak bisa satu juz satu hari, satu lembar jadilah. Gak bisa satu lembar, setengah lembar, satu halaman jadilah. Tapi jangan dilupakan terus ya. Di dalam Al-Azkarun Nawawi itu disebutkan ada yang minimal, yang disebut orang lupa, yang dikecam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dia tidak membaca Al-Quran sehari minimal 10 ayat. Dianggap orang yang melupakan Al-Quran kalau dalam sehari tak baca minimal 10 ayat. Baca Fatihah 2 kali lebihlah 10 ayat. Baca bukan ngapal ya, bagusnya yang dibaca, kita baca. Bagi yang udah hafal boleh. Nah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, minimal itu ya. Tapi kalau bisa ya jangan cuma 10 itu aja, itu namanya hanya menggugurkan ancaman aja. Tapi minimal itu kan biasa satu halaman itu berapa nih Pak Iman? Satu halaman itu ada 14, 18 baris. Biasa kan 2 baris, satu baris setengah, itu 1 ayat kalau yang panjang. Tapi kalau juz amma ini cepat dapat ayatnya, pendek-pendek. Nah, kalau nggak mampu yang panjang, juz amma aja lah dibaca. Yang penting minimal 10 ayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini makna yang kedua, melupakan Al-Quran. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak kita lupa, ya lupalah kita. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa, itu bukan melupakan tapi dibuat lupa oleh Allah. Kalau melupakan sengaja memang tak mau ingat. Kalau dibuat lupa, terlupa kita, macam apa ketinggalan. Sama dengan tidur ya, tak boleh tidur menjelang azan. Tapi kalau ketiduran ya apa boleh buat, tak sengaja tidur. Nah melupakan Al-Quran juga gitu, sengaja tak baca, memang tak niat baca, nah itu kena. Tapi kalau biasanya rajin baca, kenapa kok bisa lupa? Nah itu mungkin dilupakan oleh Allah. Tapi jangan-jangan penyebabnya kita juga tadi habis keasikan dengan dunia. Nah, ya kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamul jahra, mengetahui apa yang dijaharkan, yang ditampakkan, wa ma yakhfa, dan apa yang tidak dinampakkan, yang tersembunyi. Makna ayat ini ada yang mengaitkan dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa bacaan yang dijaharkan oleh Jibril, dan tahu apa yang ada di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak dibaca itu.
Tapi makna umum ayat ini, Allah Maha tahu apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beragama itu ada beberapa istilah yang dipakai oleh Al-Quran. Satu, ada orang mukmin, orang yang ucapan dan perbuatannya sama, yaitu beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Dia beriman kepada Allah dan dia laksanakan apa yang difirmankan oleh Allah. Dia beriman kepada Nabi, dia amalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beriman. Yang kedua, orang kafir, orang yang ucapannya dan perbuatannya mengingkari Allah dan Rasul. Memang dia bilang tak beriman, dan amalan perbuatan dia juga memang tak beriman, maka disebut kafir, orang yang mengingkari. Yang ketiga, munafik. Dia mengaku beriman, tetapi hatinya sebetulnya tak beriman, pura-pura baik, tapi sesungguhnya dia tidak baik. Pura-pura iman, padahal dia sesungguhnya tidak beriman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali penyakit nifak, nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya, itu kadang menjangkiti kita. Suka beda apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, atau suka beda sikap kita saat jahar terang sama orang ramai, nampak kali saleh luar biasa, tapi saat sendiri jangan tengok orang, tapi tengok kita aja. Bagaimana kesungguhan kita sholat saat rame-rame di masjid, ya, ini sholat sunnah, dengan sholat sendiri di rumah. Kadang-kadang ada rumah itu pakaiannya juga salah-salah, ke masjid pakai jubah, salat di rumah pakai kaos, kan tidak ada yang lihat, ya Allah yang lihat. Kita kan bukan menghadap orang, nah menghadap Allah. Seringkali di depan orang kita bahasanya ke dia nyanjung-nyanjung, di belakangnya ternyata mencela. Allah Maha mengetahui apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Di tempat yang ramai takwa, takut kepada Allah. Di tempat yang sepi takwa, takut kepada Allah. Saat sendiri takut kepada Allah. Saat dengan orang lain takut kepada Allah. Kalau seluruh pejabat mengamalkan ayat ini, insyaallah tak ada korupsi. Ada korupsi, kenapa? Walaupun di bawah meja, di dalam amplop, ya Allah tahu. Nah, ini makanya ini ajaran agama kita sangat bagus, tapi praktiknya yang berat. Tadi saya dengar ceramah Syarhil Quran tingkat Kabupaten Bintan. Ya, ternyata tahun 2000, Masya Allah, luar biasa.
ya, sampai 56 apa ya, 58,7 triliun ya, korupsi 1 tahun. Tahun 2000 itu, tahun kemarin 2001 kan, tunggu Desember lah baru dihitung. Itu dihitung oleh ICW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faktor banyak orang melupakan ayat. Nah, ini yang kena. Ya, lupa dia ayat ini. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Ayat ini juga ada yang mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Wa nuyassiruka, dan kami memberikan kemudahan kepadamu, lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam mewujudkan kemudahan. Maka kemudahan yang kedua banyak ditafsirkan dengan yakni kebahagiaan akhirat. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agama kita itu sebetulnya mudah. Allah ingatkan pada kita bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membebani. Bukan. Agama itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena itu konsep ajaran agama kita adalah yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Maka ada kaidah usul fiqh, ya, kullu ma dhaqat wasa'at. Setiap sesuatu yang sempit pasti akan luas, karena dibukakan jalan kebijakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, salat. Kita semua wajib salat. Sakit Pak, kenapa? Udah tua biasalah, nggak bisa berdiri. Salat dengan duduk. Duduk tak kuat, salat dengan berdiri. Ya apa? Salat dengan tidur. Jadi pakai apa? Cukup pakai kepala. Kepala nggak kuat lagi Pak, udah penyakit apa itu, macam-macam penyakitnya, udah stroke, udah kuat. Cukup pakai kedipan mata. Mata nggak bisa berkedip, cukup pakai hati. Hati nggak juga, disolati, selesai masalah. Aduh Pak, dalam perjalanan jauh, ketinggalan pesawat, boleh di jamak, boleh di qasar. Di jamak 2 waktu dikerjakan 1 waktu, udah gitu dispensasi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kurang apa lagi? Lupa ternyata, boleh di qada. Kurang apa lagi coba? Mudah agama itu, cuma kita aja yang merasa sulit. Kalau kerja kita 24 jam merasa semangat, kuat. Ini sholat, ya Allah, apalagi kalau taraweh yang sebagian yang kita lihat di TV itu, sholat taraweh 20 rakaat, itu 1 rakaat 1 menit, kurang malah. Ini ya kan? Tak apalah, 1 rakaat 1 menit. 5 waktu cuma 17 rakaat, 17 menit. Yang 1 jam yang 33 menit itu untuk apa? Kok kuat kita? Nah itu sholat. Zakat. Zakat juga mudah. Mudahnya apa? Kalau nggak ada duit nggak perlu berzakat. Yang punya kelebihan aja berzakat. Itu pun cuma 2,5%. Sikit kali. 1 juta itu cuma berapa? 25.000 1 juta. Berat kali. Pajak lebih besar malah. Pajak lebih besar. Ada kawan kita yang PNS paling tahu. Ini kalau dosen, kalau udah pangkat lektor kepala, kami belum lektor kepala, lektor aja. Ya, lektor itu masih 5%. Lektor kepala potong pajak 15%. Nah, bagi yang eselon udah tahu lah itu. 15%, zakat cuma 2,5%. Gampang kali itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab zakat. Bab puasa
gampang juga. Gampangnya apa? Nggak kuat Pak, orang tua ini memang begitulah, boleh ganti fidyah, asal jangan semua jadi borong, apapun alasannya bayarnya fidyah. Itu yang memang ada-ada. Gampang kali. Hamil, haid boleh diqada, musafir boleh diqada, tempat waktu yang lain nanti. Itu puasa. Haji, apalagi haji, man istata amin apa? Man istata ilaihi sabila, yang mampu, udah mampu corona nggak perlu. Jadi agama kita itu gampang. Ya, wa yasiruka lil yusra. Allah memudahkan untuk mencapai jalan kemudahan yang menuju surga itu. Tinggal kita mau apa tidak, itu aja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sayang kalau sisa umur kita ini kita biarkan tidak menjadi pahala. Kalau bisa semua aktivitas kita jadi pahala, gampang. Ada, saya teringat dulu waktu kecil suka ngapal lagu Nasidaria itu. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan tidur jadi ibadah, makan tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Enak, makan dapat pahala, tidur dapat pahala, kerja cari nafkah dapat pahala, semua jadi pahala. Kuncinya ya kita ngaji dulu, pasang niat betul-betul, pakai cara yang betul, insya Allah semuanya jadi ibadah. Nggak harus di masjid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gampang cari surga, gampang, tiketnya itu juga gampang, nggak perlu kaya untuk masuk surga, cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga. Betul. Cuma itu, nggak perlu ngeluarkan duit, nggak perlu lari-lari, cuma ngomong 2 kalimat syahadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita jalan kemudahan dalam mencapai jalan kemudahan itu, yakni menuju kebahagiaan akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang memaknai ayat ini, Allah memudahkan kamu untuk menghafal, memahami Al-Quran itu. Allah akan permudah. Cuma memang ada syaratnya 3, yakin, ikhlas, istiqomah. Yakin Allah mudahkan, tapi kitanya nggak pede. Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, ya, ana inda zanni abdi, kata Allah dalam hadis qudsi, saya persis seperti yang dipersangkakan oleh hambaku. Hambaku yakin kepadaku, aku maha kaya, akan selalu memberinya, akan kuwujudkan. Tergantung keyakinan. Maka Nabi kurang apa keyakinan beliau, makanya sukses dalam berdakwah. Sendiri loh pertama di Mekah itu, menghadapi dedengkot kafir Quraisy sendiri awalnya. Kita sekarang rame, Indonesia ini mayoritas, tapi dakwanya makin surut. Kenapa? Keyakinan nampaknya kurang. Ana inda zanni abdi, saya seperti yang dipersangkakan oleh hambaku, maka bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pernah saya dengar cerita mu'alaf, dia umur 70 tahun. Mu'alafnya umur 70 tahun. Begitu mu'alaf belajar Iqra, ya namanya orang baru masuk Islam, umur 70 tahun baru belajar Iqra. Tapi dia itu keyakinan dia, terlepas dari bisa tidak nanti, yang penting aku mati dalam belajar Islam itu. Umur 73 tahun ternyata dia hafal surah Yasin. Allah mudahkan. Kita tak hafal-hafal, mungkin itu tadi kurang yakin.
Jangankan yakin, niat aja masih kurang. Yakin. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Jangan ada karena-karena. Saya dengar informasi kemarin di masjid kita ini setiap pagi Sabtu ya. Jangan ada karenanya, tapi harus diposting baru datang. Kalau ada tehnya baru rajin. Iya, jangan. Harus ikhlas. Aduh, yang dah ngaji cuma 2 orang sekarang. Jangan karena ramenya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diingatkan oleh guru kami, jujur saya sampaikan itu, waktu sekolah di Mahat dulu itu sampai 3 tahun itu belum bisa baca kitab itu. Tak bisa, ya memang EQ-nya mungkin rendah lah, atau nggak tahu resepnya. Tapi kata guru kami, Saib, kamu tetap aja istiqamah, karena kita tidak tahu kapan Allah berikan futuh kepadamu. Apa itu futuh? Saya tanya. Beliau bilang, futuh itu Allah membuka hatimu, membuka pikiranmu. Maka kalau kamu sudah dapat futuh, kamu pelajari dari tahun pertama akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya jangan pernah absen. Ketika kamu dikasih malam ini tak datang, tak dapat. Bahkan kata beliau, jangan juga pindah-pindah tempat duduk. Kenapa? Pas kamu dikasih pindah tempat, tak jadi. Yang tidur di situ gak dikasih juga karena belum jatah dia. Wah, itu entahlah penafsiran beliau. Yang penting disitulah kita istiqomah tempat duduk, istiqomah datang. Saya datang terus sampai 4 trip sehari semalam saya ngaji sama beliau. Dan alhamdulillah saya dapat merasakan, ya, awalnya saya orang ngaji jurumiyah saya ikut, karena memang saya baru jurumiyah. Orang ngaji syarah dahlan saya ikut, orang ngaji mutamimah saya ikut, orang ngaji alfiyah saya ikut, orang beli saya beli, orang baca saya nyimak aja. Tapi aneh, di sana saya tak paham. Begitu di rumah saya coba buka-buka, ada nyambung-nyambungnya sedikit. Oh, mungkin udah ada putuh ini. Baru saya sadar ketika beliau mengajarkan kami syarah dahlan, sorenya ajar, malamnya ajarkan. Mungkin dapat putuh. Ini gambaran ikhlas, yakin, ikhlas, istiqamah. Jadi yakin, ikhlas, istiqamah. Insya Allah kalau 3 itu kita lakukan, maka Allah mudahkan segala urusan kita, termasuk urusan dalam menghafal, membaca, mendalami Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kunci pernyataan ini dengan firman beliau, fadzakir innama fadzakir inna fa'atiz dzikra. Kita sampai sini, sampai ayat ini, tapi belum tentu bisa tambah 1 menit mungkin ya. Fadzakir, maka berilah peringatan. In ini 2. Ada yang memaknai in itu bimakna sesungguhnya, iya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra, berikan peringatan karena sesungguhnya, karena sesungguhnya nafa'atiz dzikra, bahwa peringatan itu memberi manfaat. Selalulah berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena itu bermanfaat. Kalau orang tak mau dengar, minimal manfaatnya untuk kamu. Ini untuk kita istiqamah. Teruslah berdakwah karena dakwah itu bermanfaat, minimal untuk kita. Jadi niat kita dari kita, oleh kita, untuk kita. Walaupun ada Facebook, ada YouTube, itu terserahlah, tetapi minimal untuk kita. Yang kedua, fadzakir inna fa'atiz dzikra, ya, jika, ya, berikan peringatan jika peringatan itu memberi manfaat. Artinya tidak semua perkataan yang baik harus disampaikan, karena mungkin waktunya yang tidak pas, orangnya mungkin yang tidak pas. Kita nggak bisa langsung ceramah tentang surga neraka kalau dengan preman. Kadang-kadang butuh pendekatan yang lain. Iya, jadi kadang diam itu lebih baik.
Di dalam berdakwah kadang diam itu lebih baik daripada kita sibuk berdebat, kadang kita diam mengalah, itu lebih baik. Berikan peringatan, berikan nasihat kalau kita rasa itu pas, tepat. Iya. Jika itu kita anggap bermanfaat bagi kita dan bagi yang mendengarkan. Jadi ada dua, satu bab istiqamah, tetaplah kita ya walaupun tak ada yang mendengar. Yang kedua, berdakwah dengan kita penuh kebijakan. Dakwalah sekiranya kita merasa itu lebih bermanfaat kalau kita sampaikan. Kalau belum tepat mungkin nunggu waktu yang lain, karena Nabi juga melakukan hal seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, untuk nasihat menasihati dalam agama kita, nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam amal saleh, agar kita semua menjadi orang-orang yang saleh yang nasibnya selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma fiqal hadi li sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit.